berbagai cara iblis menjerat manusia itu supaya tidak bisa masuk di dalam surga. Itu bahasa syariatnya. Disibukkanlah manusia itu dengan hal-hal untuk menjalankan satu larangan dan meninggalkan satu perintah. Hukumi iblis itu membalik dari hukum Allah. Gusti Allah pesan terhadap Nabi Adam, "Adam, janganlah kau mendekat pohon itu jikalau kau ingin kekal di surga." Beda iblis. "Adam, jikalau kau ingin kekal di dalam surga ini, dekatilah pohon itu. Jadikanlah aku sebagai penasehatmu, Adam." Iblis. Maka jangan heran, Pak, bagi hati kita ya, apa yang bersifatkan kenikmatan kehidupan dunia itu terasa indah. Yastahibbunal hayatad dunya. Nafsu itu berupaya bagaimana kita hati untuk mencintai hayatad dunya. Sebab kalau hati sudah masuk di dalam perangkapnya nafsu, alal akhirah, otomatis kita akan lalai Allah. Hati ini akan lalai pada Allah. Bapak Ibu, lewat bab malam hari ini kita akan membahas terkait masalah rantainya nafsu atau rantainya duniawiyah, merantai terhadap jiwa kita supaya tidak bisa kembali kepada Allah. Babnya malam hari ini tentang hal itu. Jikalau jiwa sudah terantai dan tidak terlepas dari rantainya dunia, maka menurut ayat yang Allah jelaskan nanti, kita tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Kita tidak akan pernah bisa kembali dan bertemu Allah. Laksana bagaimana mungkin saya dirantai di Cagak sini disuruh berangkat ke Surabaya? Enggak bisa. Selama rantai itu masih mengikat pada diri saya. Jikalau saya ingin bisa sampai ke Surabaya, langkah pertama adalah apa yang merantai saya terhadap tiang ini harus dilepas. Melepasnya pun harus bawa kunci. Jikalau itu sudah terlepas, maka bisalah berangkat untuk ke Surabaya. Bagaimana mungkin kita akan bisa berangkat menuju dan bertemu Allah sementara jiwa kita telah terikat oleh dunia? Gak bisa.
sehingga pengaruh duniawiyah secara fisik ini dianggap oleh para tasawuf, para sufi zaman dulu itu dohir ini berinteraksi menjadikan rohaniyah terpengaruh. Dulu itu ditinggalkan Pak secara fisik. Lebih baik saya menjadi orang fakir, orang fakir, orang melarat, orang miskin daripada saya itu jadi orang kaya tapi saya terjerumus dalam kekayaan. Prinsipnya ahli sufi itu dulu gitu Pak, tapi tidak semuanya. Terus dikembalikan pada diri kita masing-masing. Indahnya dunia yang tiap hari, tiap saat kita secara fisik itu bertemu, apakah menjadi pengaruh hati kita untuk lalai dari Allah? Dan atau hadirnya satu indahnya dunia itu tidak menjadikan terpengaruh jiwa kita terhadap Allah? Itu jawabannya di hati Anda masing-masing. Sebagai motivasi, walaupun di saat ini Anda masih terpengaruh oleh karena secara fisik itu berinteraksi, bukan berarti Anda selamanya akan seperti itu. Tidak. Langkah yang harus Anda bawa hanya satu. Zikron kathiron. Sibukkan terus hatimu untuk zikir. Dan inilah cara dan sistem apa yang Rasulullah jalankan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini oleh karena kita masih jasad ini di dunia, ya berinteraksi hablum minan nas dengan anak, dengan istri, dengan pekerjaan, dengan teman, dengan apapun. Bawa kunci itu tadi, jangan kau tinggalkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wis gak apa-apa Pak, karena Allah meletakkan jenengan ini secara dohir campur dengan indahnya dunia. Ini karepe Gusti Allah. Kita seakan-akan terbuai dengan indahnya dunia. Ini karepe Allah. Jangan pusing-pusing jenengan. Janganlah Anda pindah dari makom satu ke makom lain dikarenakan ada alasan nafsu Anda. Jangan. Nikmati apa makom yang Allah berikan pada kita. Jikalau Allah memindahnya, biar atas kehendak Allah, bukan karena kehendak diri kita. Gak apa-apa, silakan Anda tasik terbuai dikarenakan berinteraksi tiap saat. Jikalau Anda mau untuk lepas dari semuanya itu, kuncinya cuma dzikron katsiron. Udah. Apa rantai duniawi iki? Faslun ayyada faslun utawi iki fasal as-salasilul alamiyatu
utawi fasol kang jelasake rantene dunia. Kulul basari utawi saben-saben manungsa ba'da duhulihim ing dalem sakwise manjinge manungsa fil bulughi ing dalem masa dewasa atau akil balik iku kanat ana sapa basar apa arwahuhum pira-pira roe basar iku abidatan dadi pemuja lisyahwati maring nafsu awis syaitani utawa dadi pemujane setan. Serem rek. Kula niku bendina ngaji Quran, bendina salat. Kok bisa saya itu jadi pemujaannya setan? Udah kuwi nek ora gelem ngaji nang nek lembute ngelmu tentang Allah, ora bakal ngerti. Lembut-lembutnya, halus-halusnya sebuah amaliyah yang berilat, berpenyakit, Anda tidak akan mengerti. Contoh, jenengan iki le sedekah, poso, salat, haji, kok ning dodo sampean ana arep-arep surga iku ilat. Penyakit itu. Ilat itu penyakit. Bagaimana mungkin ibadah yang terjadi pada diri kita di mata Allah itu makbulah, diterima, sementara ada najis yang ada dalam ibadah itu? Ora iso. Oh Gusti Allah iku la syarikalak. Nggak boleh ada di dalam hati itu ada sesuatu selain Allah. Pahala itu tadi, surga itu selain Allah. Ayo siapa sih ngomong sak liyane ganjaran dengan surga iku Allah. Rini tak jotosi kuwi. Ora iso. Setiap manusia ketika saat dia itu masuk dalam masa dewasa atau akil balik, mesti ruhaniyah kita itu menjadi pemuja nafsu atau iblis. Mana letaknya kita jadi pemuja nafsu atau iblis? Letaknya di mana? Lah wong aku tiap hari ku baca Quran hafid pisan hafidoh. Jangan ilat ini, penyakit ini Anda lihat memakai kacamata syariat, nggak akan ketemu wi. Beli ke pasar sana, cari kacamata hakikat baru jelas. Wong nek plus pak nguasi tulisan ini remeng-remeng belureng seperti saya ora ketok double-double ngun tulisannya pak, tapi kalau sudah pakai kacamata plus wah gede-gede jelas-jelas. Loh pertama aku ngeluh bu, ngeluh, tapi aku gak takut dengan ngeluh. Akhirnya ngelune hilang tinggal jelas sih. Lah, sama karena berpenyakit mata saya. Kalau mata tidak berpenyakit, Anda umur 12 umur cowet Pak, cawelas gak kadek kacamata. Awen. Nek wis umur suwek kaya aku ngene iki. Ya, suwek. Lah tuwek sih padha ae to. Ya wis gak iso.
faktor U, umur. Jenengan nggih ngoten. Kalau sudah faktor U, meripate kalah, pendengarannya juga kalah, untunya juga habis. Sampeyan dibujuki klason, untune yo mrotoli kabeh wis. Iki lho Pak, untu pasangan kabeh iki. Pun. Jadi letak kalau kita itu sebagai pemuja nafsu atau setan, ketika saat melakukan apapun itu ibadah atau selain ibadah, hati kita dalam posisi taholli, ngaku. Ada rasa, ada iman, makhluknya yang melakukan. Gak ada sama sekali rasa sumber semuanya itu datangnya dari Allah, enggak ada. Dan itu kita alami Pak, setiap kita dulu itu kita alami. Nah pada saat inilah masa di mana Nabi Adam itu memakan buah kuldi, itu sama prosesnya di situ. Bal wa ba'duhum, bahkan sebagian mereka, wa ba'duhum lan utawi sebagiane bashar iku ila akhiri hayatihi oleh nyandelurung sampak patai. Wonten ada yang seperti itu. Jadi pemujaannya iblis sampai mati. Mengapa demikian? Karena kita menolak wakadzabu bi ayatina waliqaihi. Kita mendustai, menolak tentang pengajaran Allah di jalur dinut tauhid. Otomatis waliqaihi, menolak, enggak mau ketemu Allah. Suka-sukanya kita ketemu dengan keindahan dunia. Nah, lagu ini indahnya dunia kan ada. Hah? Ada ya? Tak seindah wajahmu, iki lho maksudnya apa iku? Wis gerabaken dhewe wis. Lah, sing ngaji niki atau yang di luar di YouTube apakah termasuk golongan ini? Bukan. Ba'duhum ila akhiri hayati, enggak. Karena sudah ada kesadaran. Wa akhiran lan ing dalem akhire fa innal qalbal basyari, mongko sak temene atine manungsa iku yang kosimu den bagi. Kebagi opo-opo kolbun ila kismani maring rong bagean. Atine menungso ini terbagi menjadi dua golongan Pak. Akhirnya ketika sudah masuk di alam dewasa, maka hati manusia terbagi menjadi dua golongan. Kismun utawi sak bagian iku min ashabiz zuhdi, disebut sebagai golongan ahli zuhud atau ahli syuhud. Ahli syuhud itu ahli hati bisa dikehendaki Allah untuk bertemu Allah, bisa memandang di balik layar.
Ini disebut ahli syuhud, ahli yang bersaksi dengan benar. Kismun wa kismun lan utawi sak bagiane maneh iku min ashabil hijab, yaitu golongan ahli yang hatinya tertutup oleh sesuatu sehingga tak tampak, tak nyata wujud Allahnya. Entenono bos. Wa taifatun utawi golongan sepisan minaz zuhdi saking ahli suhud iku alladzina wong akeh abadu kang padha nyembah kang padha ngabukti sapa ladina Allah ing Gusti Allah wa tarakulan ninggalna sapa ladina asyirka ing perbuatan syirik. Golongan yang pertama taifah minaz zuhdi disebut ahli zuhud adalah orang-orang yang hanya menghadap, memandang kepada Allah dan tinggalkan kemusyrikan. Rasa keakuan makhluk yang berperan itu sudah Allah hilangkan. Itu yang dimaksud wataroku asyirkoh, tinggalkan syirik. Loh Pak, sholat syirik itu terjadi loh Pak, secara hakikat syirik khafi. Kalau secara syirik jali sih ndak, syirik jali, syirik secara dohir jelas ndak. Langkui nyebut Allah, baca-baca isi Quran. Tapi hakikat di ruhaniyah dikatakan syirik khafi. Apa itu? Hatimu isik ngaku-ngaku kau yang berperan. Berarti sini jagat iku makhluk, surga makhluk, pahala. Kadang-kadang Pak genderuwo iku ana. Jenengan kali kula salat pingin disawang wong, pingin diwastani dikatakan orang sebagai ahli ibadah, wis genderuwo baedi namanya. Wa majmu'atun lan utawi golongan liya maneh, golongan yang nomor 2 minal hijabi iku alladzina wong akeh la yazaluna kang ora leren-leren, berarti terus menerus. Sopo-sopo alladzina abidan kelawan memuja, kelawan dadi budak ngono ya kena lisyahwati maring setan utawa nafsu. Kacamata hakikat gawin bos nek ngaji ben ngerti. Dadi kuwi nek salat ya gaya kacamata hakikat. Nek gak ngono gak ketemu ilat atau penyakit sing lembut itu gak ketemu. Wa hadhil majmu'atu lan utawi adapun golongan ahli hijab itu adalah golongan yang terus menerus hatinya menghambakan diri kepada nafsu, berbuat gini karena dirinya atau karena orang lain. Udah, hatimu seperti itulah yang dimaksud. Wa hadhil majmu'atu utawi iki golongan allatila tazalu kang ora leren-leren apa tazalu oleh ndadekake apa allatin ndadekake asyahwata ing nafsu, ndadekake didadekno apa ilahan ing pangeran. Lho gak krasa
nek ndadekno nafsu atau selain Allah sebagai Tuhan. Karena gak pakai kacamata, blureng ae. Laha maring syahwat nafsu, ya kang utawi syahwat allati kang sanatahaddatu kang dadi pembicaraan, kang bicaraake bahas sapa ingsun anha saking allati hadal masai ing iki bengi malam ini tak jelaskan yang menjadi pembahasan kita terkait khusus masalah orang-orang yang terus menerus hatinya menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Kama qala Allah Ta'ala fi suratil Jathiyah, kaya dene dawe Allah di dalam surat Jathiyah, surat yang ke-45 ayat 23. Afarwaita ana ta weruh sira Muhammad man ing wong itakhoda kang ndadekake kang ngalap sapa man ndadekake ilahahun ing dadi pangeran rupane hawahu ya hawa nafsune man. Muhammad, tahukah kamu terhadap orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, iki pelajarane Pak. Berarti makalah ndukur iku didasari dengan hujjah Quran niki. Wa adallahu lan nyesatake hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Gusti Allah nyesatake kelawan apa ala ilmin ing atase nganggo ngelmu. Bahaya lho Pak, wong alim iku bahaya. Ngalim ilmu Qur'ani, ngalim ilmu hadisi, ngalim ilmu ijma' qiyasi, bahaya. Kata anak sekarang lagi viral, enggak bahaya kah? Insyaallah. Banyak di antara kita manusia oleh karena tidak memiliki kacamata hakikat, maka tidak tahu. Alimnya kita dalam segi ilmu apapun, bila mana berhenti di situ, Anda tidak akan pernah tahu di dalam ilmu itu banyak ilat, penyakit. Mana letak bahayanya? Kita akan merasa menjadi orang yang berilmu. Otomatis Pak, akibatnya jenengan pasti merasa lebih alim daripada orang lain. Itu pasti Pak. Akhirnya merendahkan orang. Alal ilmi, Gusti Allah nyesatno kita itu dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan ini. Ini bahayanya. Wah, kalau gitu wis mau ngaji, itu ngilmu. Buat apa kalau itu nanti justru menjadikan penghalang? Engko dhisik ngajimu ojo leret. Rasulullah lewat hadisnya mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib tolek ngilmu. Tapi Anda yang kebanyakan berhenti di situ. Boten ningali, tidak melihat syarahnya daripada satu hadis itu. Apa syarahnya? Al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Enggak iso. Ilmu itu bermanfaat jikalau tidak Anda amalkan.
Yang gue maksud diamalkan itu bukan diwejang nonang si A, si B, si C diamalkan, bukan. Praktekno dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itu loh maksudnya. Makanya sering kami katakan bab masalah zikir, bab masalah kholwat itu mempraktekkan ilmu yang sudah Allah berikan. Dan inilah nanti ilmu itu tidak akan menjadikan Anda sebagai orang yang takabur atau orang yang sukanya rumongso ngalim ndak. Karena sudah lepas makhluk dalam hatimu. Itulah Muhammad yang disebut orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka wa'adallahu Allahu ala ilmin. Dengan ilmu itu nanti akan dijadikan Allah sebagai alat untuk menyesatkan ruh jiwa kita. Wa khotama lan ngunci sapa Allah ala sam'ihi ing atase pendengaran kupinge wong kuwi. Kupinge man, pendengarane man. Artinya ditutup, dikunci. Anda ketika saat diajarkan tentang, didengarkan tentang ilmu tauhid, Allah menghendaki Anda menolak. Menolak. Wajib taek ayo. Pokoknya nggak suka, Pak. Dan itu memang pernah kita alami. Pernah kita alami. Wih, prei wisan iku. Bagi kita sudah prei. Kita bicara pada masa masuk di dalam masa dewasa pertama kayak dulu. Lalu wa qalbihi lan ngunci sapa Allah ing ati sampean. Artinya dikunci, akhirnya tidak tahu rahasianya ilmu Allah ini, enggak tahu. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah ala basori ngatasi peningaleman, dadekake gisawatan kelawan tutup. Ya wis, rupane tutup macam-macam. Ilmu tadi tutup, jenengan sugih tutup, jabatan tutup, wis iku tutup. Tutup mengapa? Mengenai bahasa wisawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu ada dalam surah Al-Baqarah. Tutup sing tebel, artinya ghishawah itu tutup yang tidak bisa dibuka. Siapapun enggak akan bisa buka. Guru sampean kali kula alimo saktine ya ora iso buka tutup ya ora iso. Yang hanya bisa buka itu adalah Allah sendiri. Dalam dirimu Allah sendiri. Bagaimana itu bisa terbuka dan Allah membuka? Etika, akhlakmu. Akhlak ilahiyah, ruhaniyahmu harus kau bangun. Carane segala hal apa kehendak yang ada di dalam diri dan apa yang sudah terlaksana di luar diri, belajarlah untuk tidak mengatakan itu kehendak makhluk, sekalipun itu di hatimu terasa pahit. Rasakanlah hal itu kehendaknya hidup dalam dirimu.
itulah Allahul Wahidul Ahad, Tuhan yang Maha Esa. Faman lan utawi sapane wong iku yatihi mim ba'dillah, faman lan utawi sapane wong iku yahdihi bisa buka buka sapa Allah awe hidayah sapa Allah ing man mim ba'dillahi sakwise den sesatake ngono sik. Afala tadzakkarun, wa ja'ala lan dadeake sapa Allah ala basari ala basorihi ing atase peningale man, dadekake gisawatan kelawan tutup kang kandel, ngono lho. Famay yahdihi mim ba'dillah, lan utawi wong iku yahdi bisa buka atau bisa oleh petunjuk hi ing man aweh bisa aweh hi ing man min bi ghairi lai saking sakwise den sesatake Allah. Ya afala tadzakarun, mongko ketahuilah mengapa kau tidak mau berpikir. Afala ono to ora gelem mikir sira kabeh. Artinya apa? Orang yang setelah Allah berikan petunjuk lalu dia itu disesatkan Allah, itu sebab apa? Ya sebab keingkaran kita. Sebab kita memperhatikan apa seruan nafsu dibanding dengan memperhatikan seruan Allah. Dihadapkanlah berbagai macam keindahan duniawiyah. Akhirnya seruan nafsu kita perhatikan. Satu sisi kita tinggalkan seruan Allah. Nah, itulah Pak Bu kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu seperti itu. Tidak terlepas dari diri kita, waktu-waktu demi waktu dulu memang kita melakukan seperti itu. Kau akui atau tidak kau akui, itulah fakta di lapangan. Baru Anda sekarang sadar ketika Allah buka hidayah dalam hatimu. Udah, kalau yang seperti itu sekarang bagaimana? Ya udah, tinggal bertahanlah Anda hatta ya'tiyakal yakin, sampai hari kematianmu. Sehingga dalam bahasa sederhana kami sampaikan, kalau seseorang itu sudah disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa membuka, memberikan petunjuk hidayah setelah Allah itu menyesatkan. Nggak bisa. Walaupun katanya guru sampean kali kula iku udeng-udengi sak tempeh misalnya ya. Walaupun guru sampean kali kula iku sok nahan langit, mohon maaf, gak udan misalnya.
Walaupun guru sampean kalih kula niki sakti mandra. Karomai iku gak tebel tok, tawebel. Tingkatan geni ya disuruh mati, mati. Lampungnya diwasi, mati, mati. Murup, murup. Intine mana yang tidak masuk dalam logika beliau itu, jagone. Tahu jagone ya men? Ahlinya. Bahasa karomah kan dinggul-nggulno golongan kita yang jadi budak nafsu Pak. Sering saya dengarkan, Gus karomah Gus, barokah Gus, ngoten nggih? Barokah nggih, yuga kula niki arepe nyalokno tentara ben dadi. Atiku lho Pak, ngap-ngap ngono asline. Demi Allah ngoten Pak. Iki tak elingno brengos wis putih. Gak tak elingno kok terus-terusan. Kadang-kadang bab masalah ekonomi Pak. Loh, perkara iku aku gak geding. Enggak nyalahne, tolong sekali lagi pandanglah di dalam karomah itu siapa. Ngoten lho maksudku. Makanya kemarin saya khawatir betul Pak, waktu baiat karomah nih, kok bisa menghindar dan membantah perintah Allah ngono, tak bantah Pak. Temen tak bantah. Nek umpama kula bantah, ya tinggalkan dunia sudah. Tinggalkan dunia sudah. Wis menurut saya itu paling berat. Sehingga tak rungokno, wonten Pak jamaah sing gak setuju niku. Sing wah dalam paham tentang ilmu dan laku. Nggih, kula nggih dinasehati nggih matur suwun. Gus, iku gak ndadekno. Turun derajat turun tingkat. Mari nuju nang Gusti Allah. Kluthik goleki sak liyane Gusti. Kula nggih sempat menengahi. Gak apa wong kabeh iku berhak untuk berpendapat. Tak hormati, tak anggap nasihat buat saya biar enggak apa? Biar waspada. Sehingga kan ada catatan loh Pak. Boleh kau mengikuti dengan catatan bla bla bla. Ngoten to? Iku supaya Anda dan kita semuanya itu tidak kebuntel ambek tujuan yang gak bener. Di Pak terus simang Pak. Wa ja'ala ya famayahdillahi mongko utawi wong sabane wong iku yati kang wis intine wong sing wis den sesatake Allah iku yatihi ora bakal bisa buka ingman min ghairillahi kang sakwise disesatni Allah. Artine orang yang sudah Allah sesatkan maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk. Ngoten lho. Afala tadzakkarun? Hetah, apakah tidak kau pikirkan tentang hal ini?
Wa min muladatilan iku setengah saking kesenangan hadil hayati dunia iki kesenangan kehidupan dunia. Lewat kesenangan dunia iki bak kehidupan dunia allati kang tasta bidu utawi ndadekake budak apa asyahwatu nafsu ndadekake qalbal insan ing atine menungso kulahu ya sekebainas ila akhiri zaman sampai akhire pati. Lewat kesenangan kehidupan dunia ini Bapak Ibu, nafsu itu menjadikan budak terhadap hati seseorang supaya dia memuja terhadap dirinya nafsu. Hal itu sampai akhir pati, akhir zaman. Berarti mulai zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad ini nafsu itu seperti itu. Makanya kanya Nabi dawuh perang sing paling berat yang disebut Jihadul Akbar itu adalah perangnya umatku ketika menghadapi hawa nafsu. Berat. Ya disinilah Pak, sampai kapanpun terjadi seperti itu. Makanya bagi kita yang sudah ditakdirkan Allah dikehendaki untuk bisa kembali kepada Allah, ini enggak ada harganya. Artinya enggak bisa ditukar dengan rupiah jumlah berapapun, enggak bisa. Karena ini kondisi masa kekekalan, enggak bisa. Kalau dunia itu ada masanya habis Pak, habis, mate ya habis, ya sudah. Faida dakhala mongko tatkalane mlebu apa alqalbuati mlebu fi fakhis syahawati ing dalam perangkape nafsu ya fata'allaqa mongko gantungake apa alqalbuati biha kelawan syahwat wahdaha khali sijine nafsu wahada ya wahdaha khali sawijine nafsu atau syahwat. Tatkala hati ini sudah masuk perangkapnya nafsu Pak, maka hati ini akan bergantung terhadap hanya pada nafsu. Karena kita jadi budak. Jadi budak itu jadi pesuruh. Siapa yang menyuruh itu yang harus kita lakukan. Kalau kita budaknya Allah berarti kita berjalan di atas jalan perintah Allah. Kalau kita budaknya nafsu berarti kita berjalan nuruti apa perintah nafsu. Indonesia sebelum merdeka ini menjadi negara budak. Masyarakat menjadi budaknya sang penjajah. Wajib kita itu mengikuti undang-undangnya penjajah. Hati kita dijajah oleh nafsu, otomatis roh ini wajib mengikuti nafsu. Jangan dikira nafsu itu menyuruh secara jasmani Anda itu melakukan maksiat secara jasad, enggak Pak. Menyuruh Anda sholat, taat. Sing gak setuju ngomong. Ikilah lembut-lembute ilmu tentang nafsu itu yang kita tidak mengerti kalau ternyata di dalam olehnya kita berkehendak dan melakukan sholat selama ini masih mengikuti perintah nafsu hati ini. Jelas syariatnya tabrakan Pak.
Pasti Anda mengatakan tabrakan nih. Oh nek ngono lha apa salat? Ora usah daripada iku nurunna nafsu. Ya turu wa mateo wis. Buyar wis, ngono lho. Mana letaknya kalau kita sholat itu dalam perintah nafsu? Hati kita dicondongkan terhadap selain Allah, pahala dan surga. Udah, itu. Mengapa kita tidak sadar setiap niat itu ditutup lillahi ta'ala? Mengapa kita tidak sadar dengan wahyu Allah yang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah, semua milik Allah. Mengapa kita akui? Ya di situ loh Pak. Lagi sholate gak bolong nae, ngilok-ngilokno sing bolang-bolong. Lagi kayak sergep sholat ngono wis kemlelet. Sudah. Bagi kita sebagai salikin atau sairin sang pelaku menuju Allah, jangan gampang ngelokno wong gak sholat. Wis kecokno iki. Saya ulang. Bagi panjenengan sebagai salikin atau sairin sang pelaku menuju mendekat dan bertemu Allah, jangan mudah menghina orang yang tidak sholat. Terkadang atine di mata Allah luwih bagus orang yang seperti itu daripada kita, bos. Terkadang. Mengapa demikian? Karena kita tidak memakai kacamata hakikat. Itu loh persoalannya. Makanya wis ojo gampang nyeneni wong sing kaya ngono kuwi. Apa? Tema kita background apa sih artinya? Cara tujuan kita itu kan hanya satu, mendekat dan bertemu Allah. Lah ikut toh. Enggak ada yang lain. Ya sudah. Fokus, sibuk dengan tujuan itu. Urusan apa yang berkenaan dengan orang lain, ya sudah. Biar urusannya Allah, yang penting Anda tetap fokus di dalam tujuan. Caranya untuk mengikat tujuan itu berarti tali itu pegang rapat gitu. Ketika saat hati itu sudah masuk dalam perangkapnya nafsu, maka Anda pasti akan bergantung hanya pada nafsu. Kalau hati sudah bergantung terhadap nafsu, maka pasti kau akan lalai dari Tuhanmu. Wahada ma tusammiya, wahada utawi iki iku ma perkara nusammihi kang ngarani sapa ingsun ing mah, diarani ar-ruha ing ruh, al-muqabbalata kang den cancang, al-muqabbalata kang den cancang bisyahawati kelawan syahwat. Itulah yang disebut sebagai ruh yang diikat, dirantai oleh nafsu. Faida kanat mongko tatkalane ana apa arruhu ruh
ana iku martabitotan, terikat atau kecancang bisyahwati kelawan nafsu syahwat, kesenangan. Balan ta'udu, nek wis kecancang ya mongko ora bakal bisa bali sapa ruh ila liqa ilahi, maring ketemu Allah. Di surat Nisa, ing dalam surat Nisa. Apabila ruh itu sudah terikat oleh nafsunya, maka ruh itu tidak akan pernah bisa kembali dan bertemu Allah. Mengapa demikian? Karena kita seluruh umat manusia, ruhnya itu asalnya dari Allah, kefitrahan, berhubung masuk alam dewasa, tinggalkan Allah, akhirnya minggat songko Allah, kecantol ambek perkara sakliyane Allah. Lah nek wis ruh iku kecancang dengan perkara selain Allah, maka jangan harap ruh akan bisa kembali kepada Allah. Ngaten ringkese. Hal itu Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha, wonten nang sampean. Wonten nggih. Nggih pun. Masalahnya tadi saya kirim wordnya tadi ada kekurangan, terus tak baleni maneh. Saya ingatkan barangkali belum diubah, iku sono kurangi. Innallaha sak temene Gusti Allah iku la yaghfiru, ora bakal ngapura sapa Allah ayusraka ing dosa syirik bihi kelawan Allah. Wa yaghfiru, lan bakal ngapura sapa Allah ma ing dosa dunadzalika kang sakliyane syirik liman maring wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Ngoten. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memaafkan dosa syirik. Apa syirik? Mengadakan sesuatu selain Allah. Gak akan. Allah hanya mengampuni dosa selain daripada itu. Lima yasha, Allah mengampuni terhadap hamba yang dikehendaki. Artinya Pak, syirik itu jikalau tidak Allah kehendaki ya enggak akan pernah diampuni. Allah mengampuni itu karena apa? Alasannya dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Atau di dalam surah Ali Imran ayat lali aku 13 apa 31? 31. Mereka yang mengikuti kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang yang betul-betul mengikuti teladannya Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi meneladankan terhadap kita itu bukan mah hukum syariat saja. Sak hakikate. Padahal kita kebanyakan itu hanya cukup mengikuti syariat saja. Nah ini. Jikalau Anda betul-betul mengikuti dengan kafah sempurna apa yang Rasulullah teladankan khususnya terkait masalah ruh, maka wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni. Kalau surat Az-Zumar tadi, merekalah yang ketika mendengarkan fatwa-fatwa, wahyu-wahyu inti di dalam Al-Quran Anda dengarkan, Anda beriman dan mengikutinya dan melaksanakan dengan baik, maka itulah
golongan yang dimaksud mayyasha, orang-orang hamba yang Allah Aku yakin kalau sudah hati jenengan iki menerima dan buka tentang rahasia ilmu hakikat ini, aku yakin jenengan tidak akan pernah kembali lagi berbuat syirik. Oleh karena proses Anda itu ada di fana, ada di kamil, belum di bako, otomatis terkadang ati iku kesansang ambek perkara selain Allah. Tapi Allah kasih solusi. Apa solusinya? Az-Zumar Al-Ahzab ayat 42. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Bersihkan lagi siang dan malam hatimu dari perkara itu. Karena prosesmu itu masih di fana dan kamil, otomatis tak ancup-ancup no. Ngerti diancup-ancup no? Jatuh bangun aku. Lah iki lho. Dengan cara bagaimana? Ya Rob, biar apa yang masuk di dalam hati saya pagi tadi, siang ini hilang. Siang ini masuk, bagaimana sore hilang. Sore tadi masuk, bagaimana malam itu hilang. Kembali pada ayat sebelumnya itu. Berarti harus 41 Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Berzikirlah. Wis. Waman lan utai sapane wong iku yusyrik nyekutake sapa man billahi kelawan Allah, faqad iftara mongko yekti bener-bener temen-temen agawe sapa man isman ing dosa adiman kang agung. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik pada Allah, maka itulah yang disebut orang yang berbuat dosa sebesar-besarnya dosa. Dosa ngeten Pak, ngapunten nggih. Nek dibanding ambek syirik, sik gede syirik. Gede syirik. Jangankan ngene gak di ngapura. Apa sih Bu? Wong syirik di ngapura bagi hamba yang dikehendaki. Sak gede-gedene dosa. Jikalau yang datang iku rahmat Allah, tadi cilik Pak, enteng. Karena di ngapura. Sak cilik-cilike dosa. Kalau yang datang itu adalah sifat adile Allah, tadi gede. Wis, gak iso. Makanya mana sih yang disebut taubatan nasuhan? Orang yang tidak mau melakukan perbuatan kesalahan lagi. Itulah golongan mereka ahli syuhud. Ahli syuhud. Enggak mungkin dia akan mau melakukan penyekutuan terhadap yang lain lagi. Wattiba usyahwati utawi oleh nganut nuruti nafsu. Iku min asbabil kufri sebab sumber sebab kekufuran wal halaki lan kehancuran. Mufassirun kang den jelasake fi surati Toha ing dalam surat Toha, mengikuti seruan nafsu itu sebagai sumber dari kekufuran, sumber dari kehancuran rohaniah, bukan jasmaniah Pak, rohaniah. Hal itu Allah terangkan di dalam surat Toha ayat 16, fala yasuddannaka anha. Wonten nggih niki? Mboten enten? Oh nggih pun, berarti wis diubah ambek admin tadi. Mongko aja nyono tenan apa gunu
anha saking yaumil kiamah man ing wong la yu'minu kang ora iman sapa man biha kelawan yaumil kiamah wattaba'alan padha manut sapa man hawahu ing hawa nafsu niman batarda jikalau kau mengikutinya mongko binoso siro. Muhammad, janganlah kau itu gak waspada niku apa jenenge? Lengah ya. Janganlah kau lengah terhadap orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Apa hari akhir yaumil kiamah? Akhirat itu, Pak. Zona musyahadah itu. Orang yang tidak percaya di dunia ini bisa ketemu Allah, inilah yang dimaksud. Orang yang tidak beriman kalau di dunia akan bisa bertemu Allah, ini sebab maksud di dalam teori hukum syar'i ketemu Allah setelah kemati. Berhubung nggak bawa kacamata plus atau hakikat, mohon maaf, belereng-belereng. Ternyata akhirat itu ya di sini sudah, nggak tahu. Yaumil kiamah. Jangan lengah kau terhadap orang-orang golongan orang yang seperti itu. Mereka itu fattaba'a hawah, ngikuti petunjuk nafsu. Jikalau kau mengikuti, hancurlah kau. Sing hancur itu ruhaniyah kita. Jadi budak nafsu. Fattiba'u syahwah, utawi oleh ngikuti nafsu iku ya ja'alun dadekake apa ittiba al insana ing menungso fi ghaflatin ing dalem lali minallahi saking Allah Ta'ala, termasuk mengikuti nafsu itu menjadikan di samping jadi sumber kekufuran dan kehancuran juga menjadikan hati manusia itu lalai dari Allah. Wa yastahibbunal hayatad dunya, apabila Anda itu masuk di dalam jebakan nafsu, bersukaria terhadap nafsu, mengikuti, maka alal akhirah. Ibrahim ayat 3. Alal akhirah, pasti kita akan lalai dengan Allah. Wis gak roh sapa sira sapa ingsun, adigun adiguna. Apa sih Pak? Bokongku panas, blok goblok. Ini ngundang viral. Oh, aku duduk kiai kok. Nek kiai saya viral. Su nafsu. Panjen iku njaluk dipisui Bentawi no. Ini anak ngaji kok utik bokongku dadi panas. Nafsu nih ngomong, aku dipisui Pak, raimu soncuk iki jare. Aku ya sing ngongkon Gusti Allah kok. Berdamai su, berdamai, ngopi dulu su. Bismillah. Nafsu iblis wis dadi boloku Pak, janis dadi bolo. Wataqaddamah lan wis dhisik apa keterangan fi suratil kahfi ing dalam surat kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum, surat kahfi ayat 28, surat yang ke-18. Wasbir, sabaro sira Muhammad,
nafsaka ing awak dhewe ira. Niki mukhatabe nang Kanjeng Nabi Muhammad. Maladina sertane wong akeh yadauna kang padha ndawuhi utawa ngajak sapa ladina rabbahum ing pangerane aladina bil ghadati wal asyi ing dalam waktu siang maupun malam, waktu pagi ataupun waktu petang. Yuriduna khali ngarepake sapa ladina wajahu ing ketemu Allah. Muhammad, bersabarlah kau beserta orang-orang yang selalu ngajak untuk bertemu Allah baik di waktu pagi maupun siang maupun sore maupun malam. Niki pesene Allah terhadap Muhammad. Wala ta'du, aja mingu sira Muhammad, alias perhatikan apa ainakam miripat lurus sira anhum saking tindakane kufar. Turidu kang ngarepake sapa kufar zainatal hayati dunya, ngarepake apa pepaese utawa zainah apa ya, ngepik-ngepiki ngono lho. Cara HP ku iku ben ketok apik walaupun jerone bosok iku ya apa ya? Dipaesi ngoten ya, dikesingi. Modele kaya urip. Halo, Waalaikum. Kesinge apik, Pak. Tibake gak ono suarane. Digawe gaya-gayaan. Ngoten. Wala tutik lan aja nganut sira Muhammad man ing wong aghfalna kang nglalekake ingsun Allah qalbahu ing atine wong kuwi mau andikrina saking eling ingsun wataba'a lan nuruti sapa man hawahu ing hawa nafsune kafir wa kana lan ana apa amruhu keadaane kufar atau keadaane kafir iku furuton perilaku kang nglampaui batas. Muhammad, di samping awakmu itu terus bersama orang-orang yang menyeru untuk mendekat dan bertemu Allah. Ingat, matamu jangan sampai lengah dari mereka yang selalu mengajak untuk bersukaria terhadap kesenangan dunia. Mohon maaf Pak, kula ngomong bahasa Muhammad empun mlayu nang Kanjeng Nabi Muhammad sampean terhadap diri kita, sebab di sekeliling kita tidak sedikit alias banyak bahkan orang dekat kita mendorong supaya kita itu zayyana hayat dunia. Entah itu istri suami kita, entah anak kita, entah saudara kita. Meripat loro sampean iki ati iki waspadao. Tontoken meripat dohir omongane, tontoken meripat batin apa isi di dalam omongane. Niki kudu kita itu harus waspada. Bila perlu Anda ingatkan, ya sampean seperti itu ya, engko kecewa mburine ya. Ngoten. Nek wani sampean, nek gak wani ya meneng wae. Nek sampean nekat ya kandhanono. Nek gak wani ya menengo.
Wong garwa sampean iku protes dengan isine ngaji ngene. Akhire metu, yo iki sak joke kamu ngaji nang Jabar. Wani-wani ambek bojomu, ambek Kang Masmu. Aku enggak wani-wani lho Kang Mas, enggak. Cuman aku mau ngelingno tok. Wis ta. Jenenge istri wis gak iso ngalahno suami. Apalagi kita sebagai istri gak punya status. Wis mek sendika dawuh. Dikon ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul. Padahal ngalor iku ya gak ngerti ana pucuke kelor, ngidul ya gak ngerti ana pucuke. Ya Allah. Wis betah-betahno Bu nggih. Betah-betahno. Temen betah-betahno. Wis ta, jarne sesuk bongko-bongko. Gampang. Sing penting dikir sampean sampean gecoki. Padha mbek pake ya ngono. Makane wasbir nafsaka ma'alladina yad'una lahu misabarawi. Walaupun di sekitarmu itu banyak orang-orang yang mengajak dan menarik kamu untuk zayyana, ada di situ. Wal khulasatu utawi ringkese bab ngaji mulai awal sampai akhir. Iku idalam takun arruhu, tatkalane ora ono apa arruhu ruh. Ora ono apa? Iku wa iyatan kewaspadaan. Biharokati syahwati kelawan politike utawa tipu dayane atau pergerakane nafsu fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne ruh. Ya fa inna ruha mongko sak temene ruh iku satus bihu mongko dadi apa ruh iku abdan dadi kelawan budak disyahwati maring nafsu. Ketika ruh itu tidak waspada dengan pergerakan hawa nafsu di dalam dirinya, maka otomatis ruh itu akan menjadi budaknya nafsu. Sebaliknya, jikalau Anda itu waspada dengan pergerakan hawa nafsu, yang hawa nafsu itu menyuruh Anda berbuat secara syar'i perkara yang baik, contoh sholat, nek Anda waspada, maka Anda tidak akan menjadi budaknya nafsu, akhirnya jadi budai Allah. Begitu Pak. Terus bagaimana? Dan saya harus bawa apa supaya tahu segala gerak tipu dayanya nafsu? Kembali lagi zikir. Wis titik ana kono. Pun sing takon, monggo takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon izin untuk bertanya. Mungkin pertanyaan saya ini agak kontroversi mungkin. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada para jamaah dan kepada para pemirsa di luar. Ini kaitannya dengan masalah rukun Islam, syariat. Pertanyaan saya yang pertama begini Gus. Apakah ada dalil baik Quran maupun hadis yang menjelaskan secara gamblang terhadap rukun Islam yang kita kenal selama ini ada 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Artinya begini, apakah memang benar ada di dalam Quran ataupun hadis yang menjelaskan rukun Islam itu dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti apa yang dipraktekkan
oleh umat muslim secara umum di dunia saat ini. Contoh, sholat ada 5 waktu, fardu, subuh dan seterusnya sampai isya. Dan dia ada rukunnya, rukun sholatnya mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Maksud saya begini, apakah benar-benar itu pernah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi seperti yang kita praktekkan saat ini begitu? Dan seterusnya, puasa, zakat dan seterusnya sampai yang haji. Nah, kalau memang benar-benar itu pernah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi, apakah memang ada dalilnya di Quran maupun hadis? Apakah itu bukan sekedar mohon maaf sekali lagi, hanya buatan orang-orang setelah Kanjeng Nabi? Itu pertanyaan yang pertama, Gus. Mohon maaf, mohon penjabaran dan penjelasannya. Boleh pertanyaan kedua, Gus? Pertanyaan kedua saya begini. Kalau semua gerak makhluk di alam semesta, mulai jagat timur dan jagat barat, adalah atas kehendak dan kuasa Gusti Allah, berarti semua apa yang ada realita saat ini di bumi, di dunia alam semesta jagat raya ini adalah kehendak beliau, Gusti Allah maksudnya. Nah, termasuk dalam hal ini kaitannya dengan masalah iblis, nafsu, setan, dajjal dan seterusnya. Apakah yang disebut nafsu, iblis, dajjal, setan itu bisa berbuat tanpa kehendak daripada Gusti Allah itu sendiri? Maksud saya berarti kan kalau seandainya, ini pemahaman saya mungkin yang keliru, mohon nanti tolong diluruskan, Gus. Kalau seandainya nafsu atau yang kita kenal dengan iblis, dajjal dan seterusnya itu bisa berkehendak atas kehendaknya sendiri tanpa izin dan kehendak daripada Gusti Allah itu sendiri, berarti ada 2 matahari, ada 2 kekuatan, ada 2 kekuasaan. Sementara yang kita pahami secara ilmu hakikat, semua gerak makhluk hidup ini adalah gerak daripada hidup itu sendiri, urip itu sendiri. Sehingga semua apapun yang menjadi realita kenyataan di dunia ini atau di jagat raya ini berarti kan bagian daripada pagelaran cerita daripada Gusti Allah itu sendiri. Mohon wedaran penjelasannya, penjabarannya, Gus. Mohon maaf bila pertanyaan saya ini agak nyeleneh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau tidak ditemukan dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan arkanul Islam, itu bisa ditemukan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak disebut arkan, enggak, secara jelas terperinci enggak, cuman ada kriteria ya, tentang masalah wajibnya jenengan kalih kula niki salat, tentang wajibnya jenengan berzakat, tentang wajibnya poso, tentang wajibnya haji. Memang di dalam Al-Quran secara terperinci sebagai satu ayat arkan itu ndak, cuman bisa ditemukan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, iku golek ono dewe. Cara syariah lo ya, syariah. Nek cara hakikiyah, apakah arkan-arkan itu yang dimaksud? Bukan. Sehingga kita harus memahami apa sih arti daripada syahadat, arti daripada sholat, arti daripada zakat, poso, haji, apa? Ini akan terbongkar ketika saat kita masuk di dalam hukum hakikat, baru terbongkar di situ. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam satu cerita hadis yang seingat saya itu, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril ketika saat beliau itu tausiah ya ngeten iki dengan para sahabat. Tiba-tiba malaikat Jibril menyerupai seorang pemuda bertanya 3 hal. Ma huwa al-Islam, al-iman, al-ihsan. Lah,
Kalau toh memang ada, apakah Rasulullah itu melakukan? Nah ini pertanyaannya toh. Tadi masalah dalil ada. Kalau toh ada itu hadis, apakah Rasulullah itu dulu melakukan? Jangan-jangan itu bikinan orang setelah Kanjeng Nabi. Itu pertanyaan kedua. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Mungkin bisa dikaitkan surat surat Al-Ahzab ya, ayat 21 tentang teladan. Teladan yang dimaksud di situ adalah liman kana yarjullah. Hati harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Padahal mayoritas kita manusia tidak mau bertemu Allah, maunya bertemu kesenangan kehidupan dunia. Nah, ini merupakan satu bukti bahwasanya ketika saat zaman beliau Rasulullah itu melakukan uzlah, melakukan kholwat, melakukan zikir yang dalam rangka mendekat dan bertemu Allah. Wal yaumal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Tadi sini. Jadi apakah ini juga dilaksanakan oleh Rasulullah? Kalau melihat dari sisi kacamata hakikat ini enggak syariat. Kalau syariat sudah jelas itu tadi termasuk 3 hal: al-iman, al-ihsan, al-iman, al-ihsan. Cuman secara hakikat itu untuk memastikan iya dan tidaknya, sebab kita selama ini pelaku zaman saiki kebanyakan jarine. Gitu. Cari apa Quran? Cari apa? Cari hadis, ijma' qiyas. Cari sapa ulama-ulama? Iku lak jarine. Jare iku badi-badi bek. Ya iku bebek sak teleke. Beke lak ngono, bebek sak teleke. Ojo tersinggung. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwasannya baginda Rasul itu melakukan atau tidak? Ya teman-teman Rasulullah. Baru Anda tidak tembung jare. Teman-teman. Takok dhewe. Kalau aku yang memberitahu, ya sik jarene. Percuma itu, sampean peduli, takok urip nanggone diri jenengan, temui dulu, baru jenengan bisa tanya, baru nanti tidak tembung jare. Apakah itu bikinan orang-orang setelahnya? Gini loh Pak, ini perbedaan hadis dengan Quran ya. Kalau Quran itu jelas wahyu Allah. Yes, kalem-kalem. Kalau hadis cerita apa yang pernah dilakukan Rasulullah ditulis oleh orang yang setelah ditulis oleh orang-orang setelah Rasulullah, sahabat. Makanya disebut hadis itu cerita. Sing nyeritakno tentang masalah apa kejadian yang pernah Rasulullah lakukan. Makanya di dalam cerita niku wonten kelase. Ada kelas soheh, ada kelas hasan, bahkan sampai jenenge hadis doif atau hadis palsu, ada kelas-kelasan. Ini semuanya tergantung rawi. Rawiku sang cerita. Sapa rawine? Lho ngono lho, cerita-cerita.
Lah kalau kita berbicara tentang masalah seputar syariat, gegeran terus, gak ono mari. Padahal semuanya ya tembung jari. Ben gak tembung jari, masuklah kau ke dunia hakikat. Sebab dengan begitu panjenengan akan bisa tahu dengan sebenarnya, tanya pada hidup dalam diri sampean piyambak. Bon, itu yang pertama. Kedua, tentang masalah apa yang terjadi di dunia ini, baik sumbernya dari katanya iblis, katanya malaikat, itu sebetulnya dari mana? Apakah iblis, malaikat itu bisa berkehendak tanpa izin Allah? Nyuwun sewu. Kalau saya jawab dari kacamata syariah, kita nggak akan pernah merasa kalau kita itu termasuk golongan orang pemuja nafsu. Iya. Kita nggak akan terasa dengan bentuk kita itu mengatakan nafsu atau iblis itu punya kehendak, itu sebagai bentuk bukti kita memuja. Nggak terasa. Nggak terasa, Pak. Lihatlah dari kacamata hakikat. Di situ mengatakan semua tidak ada dan tidak punya kehendak apapun. Nggak punya. Nggak punya. Karena di dalam hakikat itu mengarahkan hati untuk mengesahkan Allah, meniadakan perkara selainnya. Sebab jikalau kita masih tetap mengatakan itu kehendak nafsu atau malaikat, iblis atau malaikat, sama halnya kita telah menuduh ada penguasa ganda. Lu syariat iku yo duwe dalil. Bila mana perkara baik datangnya dari Allah, jikalau itu jelek dari dirimu sendiri. Nah, dirimu itu maksudnya nafsu. Berarti kan ada penguasa ganda. Kalau kita masih berdiam diri di sini, maka nafsukah, Anda tidak akan kenal siapa nafsukah itu. Padahal di situ ya Allah. Makanya kelasnya beda-beda, kacamatanya juga beda-beda. Tidak sah bagi kita mengatakan itu semua Allah, manakala kita masih ada di hukum syariat. Satu contoh, sembarang Allah, kok gak aku usaha ikhtiar, gak mungkin. Buktinya meneng wae. Lah kuwi lak gak nyekel duit. Meneng wae. Iki berarti gak paham, Mbak. Siapa di belakang dirimu ketika saat kau ikhtiar usaha? Sopo? Lah ini yang tidak kita sadari. Akhirnya kita ngaku-ngaku kita, akhirnya muncullah bahasa selain Allah itu. Kalau kita tidak berdiam diri di sini, naik satu langkah di tingkatan hakikat, baru sadar. Oh iya. Enggak ada penguasa ganda itu. Berarti gerak di dalam malaikat atau iblis iku sejatine ya gerak Gusti Allah. Iki sah bagi mereka yang sudah ditajalli baru. Dan ini hukum ini tidak akan berlaku bagi kita yang masih ada di syariat. Artinya tidak berlaku, kita masih bersikukuh mengatakan selain Allah itu ada. Selain Allah itu bisa berkehendak. Selain Allah itu bisa menciptakan sesuatu, mendatangkan manfaat, mencegah mudarat. Sampai kapan hal ini terjadi dalam hati kita? Jadi jawaban saya, Pak, itu dua kacamata. Nek kacamata sarengat, ya nafsu, ya malaikat.
Nek kacamata hakikat wis nggak ada nama nafsu, nggak ada nama malaikat. Mekaten. Nggih. Asik wonten? Mungkin Ibu, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, saya ada titipan pertanyaan dari teman saya yang domisili di Turki juga. Beliau titip salam buat Gus. Pertanyaannya adalah, beliau sering mengikuti kajian Gus lewat YouTube juga. Pertanyaannya adalah, sepertinya dia dari kecil sudah dibuka oleh Allah kasab mukasafa. Dia sering melihat makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa dilihat di dunia nyata atau di alam mukhadoro ini. Bahkan katanya sering melihat malaikat juga. Itu yang membuat beliau merasa lelah katanya. Apakah hal ini bisa dihilangkan Gus? Terus apa yang harus saya lakukan katanya untuk menghilangkan hal tersebut? Terus yang kedua, akhir-akhir ini Gus katanya dia sering mendengar beribu-ribu suara jangkrik di telinga beliau. Katanya jangankan di alam hening, di saat hening, bahkan di saat keramaian pun juga sering mendengar suara jangkrik, beribu-ribu jangkrik yang sangat mengganggu katanya. Mohon penjelasannya, itu semua penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Atas penjelasan Gus diucapkan banyak terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwasannya bagi hamba Allah yang sudah ada niat untuk berjalan menuju dan bertemu Allah, tatkala alam mukasafah itu dibuka, sebetulnya itu hanya sebagai ujian bagi Anda, apakah lanjut perjalananmu menuju dan bertemu Allah, apakah berhenti. Tatkala si A itu dibuka, maka tidak akan pernah si A itu bisa keluar dari atau menolak dari hal itu. Tatkala si B itu tidak dibuka, berupaya bagaimanapun juga kau tidak akan pernah bisa melihat di dalam alam itu. Janganlah kau anggap itu sebagai gangguan atau rintangan. Anggaplah semuanya itu sebagai ujian. Anda tidak akan terhalang oleh yang dikatakan ujian tadi manakala Anda tahu bagaimana caranya. Jangan pernah ada keniatan untuk menghilangkan hal itu. Cukup sudah Anda bagaimana Anda mengatasi untuk tidak menjadi penghalang. Apa yang harus Anda lakukan? Sebab datangnya hal itu hanya Tuhanmu yang mendatangkan. Jangan pernah Anda mengeluh, akhirnya merasa terganggu suara jangkrik lah atau yang lain. Cara untuk Anda supaya tidak merasa terganggu hanya satu. Catat baik-baik,
yang ada di Turki, catat dengan baik-baik. Lihatlah maksud daripada Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Dan juga lihatlah di dalam Al-Baqarah ayat 256. Peganglah dzikir sirul asror. Sebab fungsinya sirul asror adalah di tahapan pertama Anda hanya beriman, yang bisa mendatangkan di situ, yang menyetir di situ hanyalah Allah. Cukup, itulah etika Anda. Jikalau dalam hati Anda ingin ada keniatan untuk menghilangkan, berarti Anda tidak punya etika. Saya katakan, fadl atau rahmat atau anugerah yang Allah berikan terhadap hambanya itu bukan karena yang lain, hanya satu, karena berakhlak. Udah, bukan karena ilmu, kesaktianmu, nggak bisa. Hanya karena fadl atau anugerah. Dan anugerah itu Allah datangkan disebabkan karena hatimu berakhlak ilahiyah. Akhlak ilahiyah iku sendika dawuh abot-abot. Bahasa sederhana nih, jikalau Allah memberikan kamu hari ini makan nasi uduk, sambal terong, ikan garuda, jangan pernah kau menoleh ikan bandeng. Jangan. Ini etika. Karena kita punya prinsip, yang namanya rizki, yang namanya pemberian Allah, kalau itu bagian kita, tidak akan pernah lari. Ingat, olehnya Allah memberikan sesuatu itu tidak didasarkan karena permintaan, enggak. Inilah Pak, etika Pak. Berat memang kalau kita itu ngikuti etika. Tapi justru ketika kita patuh dalam etika, justru akan melonggarkan hati kita untuk tidak mudah kita itu protes pada Allah dalam semua ketetapannya. Mungkin besok kita akan belajar untuk sendika dawuh dalam segi apa yang menjadi ketetapan Allah. Ringkese Bu, tolong saudaraku yang ada di Turki, jangan pernah ada keinginan Anda untuk menghilangkan hal itu. Cukup panjenengan iku berakhlak ilahiyah, pasti nanti akan dihilangkan Allah sendiri. Perjalanan dari Banyuwangi untuk ke Mojokerto, pasti jenengan akan nanti lewati Probolinggo, Jember, kalau sudah waktunya Anda sudah sampai ke Mojokerto. Dengan sendirinya nanti akan terlewati. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Itulah. Tapi kalau jenengan berdiam diri, gak gelem berjalan, nek Banyuwangi jalan di tempat, ya jangan harap Anda bisa sampai ke Mojokerto. Logikanya seperti itu. Artinya akhlak ilahiyah ini pegang terus
sampai kapanpun dan keadaan apapun. Begitulah. Oke, masih ada? Cukup Bapak Ibu? Oke. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.